Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reno Ditya, saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, dan saat ini sedang mengampu semester 4. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana membuat sebuah aplikasi kalkulator sederhana pada Android Studio. Nah, di sini saya kebetulan mendapatkan studi kasus aplikasi kalkulator jajar genjang. Oke, di sini saya akan menunjukkan aplikasi yang telah saya buat. Oke, pertama kita run dulu. Oke, di sini kalkulator jajar genjang berarti kita menghitung dua, yaitu luas dan lingkaran. Kita coba luas, kita masukkan 3. Oke, kita tampil di sini yaitu alasnya 3, tingginya 3, dan juga luasnya 9. Oke, kemudian jika kita masuk ke keliling, coba kita tampil, maka dengan data tadi yang sudah kita input di luas, maka kelilingnya yaitu 12, sedangkan tadi luasnya yaitu 9. Oke, sini saya membuat 3 tampilan, yaitu tampilan menu utama, tampilan luas, dan juga tampilan keliling. Dan sini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat ini semua dari awal. Oke, pertama tentu saja kita harus membuat yang namanya itu desain terlebih dahulu terhadap aplikasi tersebut. Kita pertama masuk ke menu utama. Nah. Oke, sedang loading. Oke, ini desain yang saya pakai. Di sini saya menginputkan logonya, kemudian saya menginputkan namanya itu kalkulator jajar genjang. Kemudian sini saya bagi dua untuk linear layoutnya, untuk memisahkan antara bagian logo dan juga bagian pemilihan menu. Di sini saya menggunakan dua button, yaitu button luas dan juga button keliling. Untuk background ini saya mana backgroundnya? Oke, backgroundnya itu saya menggunakan background gradasi. Coba kita buka background gradasi yang saya buat. Oke, ini. Nah, ini background gradasi yang saya pakai. Seperti ini. Cornernya agar tidak terlalu lancip, saya menggunakan top left radius 30 dan top kanan 30. Kemudian untuk radius dari gradasinya saya ini memakai 45 derajat. Ini adalah pemilihan warnanya. Oke, kemudian dari background gradasi ini saya kirim ke desain di menu utama. Ya, di sini saya kirim ke sini. Oke, kemudian di sini ada teks, ada logo. Di sini logo juga saya import ya. Logo, mana logo? Di sini saya import dari sini. Sama dari folder drawable. Jadi semua desain saya taruh di folder drawable. Oke, kemudian untuk buttonnya, sekarang kita masuk ke button. Nah, di sini buttonnya, untuk buttonnya seperti ini. Saya juga mengimport dari button. Coba kita lihat di buttonnya. Di sini buttonnya saya memakai warna putih biasa, tapi untuk agar terlihat lebih rapi, di sini saya membuat radiusnya agar semua radiusnya menjadi 30 agar terlihat lebih rapi dan tidak terlalu lancip. Kemudian dari button ini saya kirim ke file menu utama. Kedua button memiliki desain yang sama, hanya yang berbeda hanyalah ID dan juga teksnya, yaitu di sini untuk menjelaskan luas dan di sini untuk menjelaskan keliling, seperti itu. Dan di bawah saya berikan nama saya dan juga anggota kelompok saya. Oke, mungkin segitu untuk desain dari menu utama. Kemudian kita masuk ke desain dari luas. Oke, sini saya luas memakai
edit text, kemudian juga memakai button. Nah, kebetulan saya juga button memakai istilahnya asal yang sama, yaitu dari drawable button, yang membedakan hanyalah warnanya saja. Oke, kemudian sini saya memakai background. Nah, sini saya memakai background 2, berarti ini. Nah, saya memakai background ini untuk menjadikan background di tampilan luas dan juga tampilan keliling ya. Nih, ini juga tampilan keliling. Jadi seperti hanya yang membedakan cuman dari di sini alas, di sini tinggi, yang di sini alas, dan di sini miring. Yang membedakan hanyalah itu, sisanya sama semua untuk desain. Jadi seperti itu. Kemudian setelah masuk ke desain, kita langsung masuk ke bagian pengkodingan. Oke, di sini saya memakai 4 Java class. Yang pertama kita masuk ke menu utama terlebih dahulu. Nah, di sini menu utamanya saya gunakan hanya untuk button. Jadi bagaimana kita untuk berpindah-pindah dari menu utama ke halaman luas, dari menu utama ke keliling di sini. Oke, di sini jadi ketika kita mengklik di sini button 1 ya. Button 1 itu berarti luas, maka dia akan membuka main activity 1, dan di sini button 2 jika dia on click, jika dia diklik berarti dia akan membuka open main activity 2 yang artinya itu keliling. Dan ketika dijalankan, maka dia akan menjalankan dari activity yang dipilih. Misal di sini open main activity 1 berarti yang dibuka, yang dijalankan yaitu luas, dan jika open main activity 2 maka yang dijalankan adalah keliling. Oke, berikut seperti itu untuk pengkodingan di halaman menu utama. Kita masuk ke halaman main activity 1 terlebih dahulu. Oke, sembari saya buka. Nah, di sini di sini saya juga melakukan pengkonekan dengan database, yang dimana database-nya itu database SQLite. Oke, ini saya menggunakan database SQLite. Jadi dari aplikasi ini terhubung dengan database ini. Jadi nanti ketika kita menginput data tersebut akan masuk ke SQLite ini, dan dari SQLite ini bisa kita panggil atau bisa kita tampilkan pada di sini seperti tampil tadi ya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan. Oke, di sini ada variabel-variabel yang saya butuhkan, dan untuk luas saya membutuhkan variabel alas, tinggi, hitung, dan juga untuk tampil. Sini juga saya membutuhkan result atau hasil untuk menampilkan hasilnya, dan juga di sini saya memanggil database helper sebagai penghubung antara aplikasi Android Studio dengan database SQLite. Oke, pertama kita seperti biasa memanggil dari button. Sini buttonnya bernama edit alas, kemudian saya kirim ke variabel edit alas. Nah, dari edit alas ini akan dikirim kembali ke dalam input alas. Nah, dari input alas ini akan diproses untuk pemrosesan perhitungan luas ya. Jadi untuk luas itu rumusnya itu alas dikali tinggi, kemudian akan masuk ke
variabel luas. Nah, dari variabel luas ini akan dikirim ke variabel result. Oke, kemudian nah dari sini setelah menghitung, maka jadi dua button ini akan melakukan dua hal sekaligus. Yang pertama yaitu menghitung dan juga menginput data. Jadi setelah kita menghitung, kemudian tugas dari button itu juga sekalian menginput data ke dalam database. Nah, di sini kita menggunakan fungsi boolean untuk mengecek apakah data itu disimpan ke dalam database atau tidak. Nah, jika isi data ini berhasil diinput, maka data tersimpan di dalam database. Namun jika isi data ini tidak terinput, maka akan muncul notifikasi data tidak tersimpan. Ini untuk codingan di button hitung. Kemudian kita masuk ke button tampil. Nah, fungsi button tampil ini untuk memanggil atau lebih tepatnya menampilkan hasil dari apa-apa yang sudah kita hitung pada kalkulator ini. Di sini pertama kita mengecek dulu apakah data itu ada atau tidak. Kemudian jika memang datanya ada, maka dia akan menampilkan datanya. Nah, di sini saya coba kita lihat di DB Helper terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuat sebuah query untuk membuat tabel yang dimana isinya ada alas, miring, tinggi, luas, dan keliling. Nah, ini itu indeks. Jadi indeks ini dimulai dari 0, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa di sini 0, 2, 3? Karena menyesuaikan dengan dari database-nya. Jadi luas itu kan yang dibutuhkan hanya alas, tinggi, dan juga hasil luasnya ya. Maka jika dilihat dari database dari tabel yang sudah kita buat, alas, tinggi, dan juga luas itu alas itu berada di indeks ke 0, tinggi berada di indeks ke 012, jadi tinggi berada di indeks kedua dan luas berada di indeks ketiga. Jadi di sini alas kita memakai indeks ke 0, tinggi memakai indeks kedua, luas memanggil indeks ketiga. Oke, jadi di sini memanggil daripada perhitungan yang sudah kita hitung di button hitung. Seperti itu. Di sini hanya untuk menampilkan show message-nya. Oke, kemudian kita masuk ke main activity 2. Nah, kurang lebih main activity 2 sama, yang membedakan mungkin hanya di sini menggunakan miring ya. Karena untuk rumus keliling dari jajar genjang yaitu 2 kali alas ditambah 2 kali miring. Oke, sisanya sama. Kemudian di sini yang dipanggil pun berbeda. Yang pada luas itu kita memanggil indeks 023, dan pada keliling kita memanggil indeks 014, karena yang kita butuhkan itu adalah indeks alas, miring, dan juga keliling. Jadi yang kita panggil yaitu indeks ke 0 yaitu alas, indeks ke 1 yaitu miring, dan indeks keempat yaitu indeks 1 miring dan indeks keempat keliling. Kemudian kita tampilkan. Oke, mungkin segitu untuk pengkodingan dari luas dan juga keliling. Kita masuk ke DB Helper-nya. Nah, di sini kita memakai database. Di sini saya memilih data nilai DB. Jadi pada SQLite-nya sudah saya buat database dengan nama data nilai, dan di sini saya menghubungkan dengan seperti ini caranya. Jadi nama database-nya .db seperti itu. Oke, kemudian pada on create, jadi ketika membuat di sini saya memasukkan query yaitu create table, yaitu nama tabelnya, tabel nilai, dan fieldnya yaitu di sini saya memakai alas, miring, tinggi, luas, dan keliling. Jadi
luas dan keliling itu memakai satu database yang sama, satu table yang sama. Kemudian di sini saya memakai drop table jika table nilai itu ada. Nah, setelah ada create dan drop, maka di sini saya melakukan insert data yang dikirimkan dari masing-masing luas ataupun keliling. Oke, pertama tentu kita panggil dulu di sini alas, miring, tinggi, dan di sini saya melakukan perhitungan ulang agar nanti bisa langsung masuk ke variabel di sini, dan dari sini bisa langsung diinput ke database. Oke, kemudian setelah penginputan kita masuk ke pengambilan data. Jadi setelah diinput, data juga perlu ditarik sehingga dapat tampil di menu aplikasi. Oke, di sini get data, kemudian saya memakai query select semua dari tabel nilai. Oke, seperti itu untuk penjelasan pada file DB helper. Jadi create, drop, input, dan juga panggil. Seperti itu. Maka jadilah aplikasi yang sudah saya buat seperti ini. Oke, kemudian di sini jika dilihat, sini saya sudah mengubah tampilan logo yang tadinya itu berbentuk Android menjadi logo yang saya inginkan. Kemudian bagaimana caranya membuat agar logo ini berubah menjadi sesuai yang kita inginkan? Pertama kita ke app, kemudian kita klik kanan, lalu klik kanan kita pilih new. Nah, di sini kita pilih image asset. Nah, di image asset ini kita pilih yang mana yang ingin kita jadikan sebagai logo dari aplikasi kita. Di sini untuk logonya, kemudian di sini untuk backgroundnya. Jadi di sini backgroundnya bisa kita samakan kalau seperti ini. Jadi yang ini tuh karena tidak muat, maka di sini memakai defaultnya yaitu hijau. Di sini bisa kita samakan. Nah, jadi kelihatannya full. Kemudian kita next saja jika memang sudah sesuai. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke file bitmap. Nah, di sini ada file PNG dan XML. Nah, sebelumnya itu ada file bernama webmaps, seingat saya. Nah, selain dari file ini, selain dari file PNG dan juga XML, harus dihapus karena kalau tidak nanti akan terjadi duplikasi sehingga file tidak bisa di run. Maka sisakan file PNG dan juga XML-nya saja di kedua folder ini. Setelah itu maka logo dari aplikasi kita sudah berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, seperti itu untuk menjelaskan bagaimana membuat aplikasi yang sekiranya dapat kita jalankan di Android Studio atau mungkin di emulator. Di sini saya menggunakan emulator. Oke, saya ulangi. Untuk desain seperti ini. Ini untuk desain dari luasnya. Kemudian ini desain dari keliling. Desain untuk menu utama. Oke, setelah desain kita langsung masuk ke menu utamanya. Oke, ini codingan untuk menu utama. Ini codingan untuk penghitungan luas.
Sini untuk codingan perhitungan keliling. Dan ini untuk sebagai penghubung antara aplikasi dengan database. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan saya tentang bagaimana saya membuat sebuah aplikasi kalkulator jajar genjang yang terhubung dengan database pada Android Studio. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.